Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami percaya Tuhan beri kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, berbicara, berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami mendengar firman-Mu, di saat kami merenungkan firman-Mu, ya Bapa di sorga. Ajar kami Tuhan untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Saat ini kami siap untuk belajar, untuk merenungkan firman-Mu saat ini, ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini di mana sekali lagi kita punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, dan saya ambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat sampai kepada ayat yang kelima. Sekali lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat sampai kepada ayat yang kelima berbicara kepada kita, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Firman Tuhan ini cukup jelas berbicara kepada kita, di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mengubah cara hidup kita menjadi orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Cara hidup orang percaya itu ya selalu diperhatikan oleh banyak orang, ya, dimanapun kita berada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang dapat berkata, ya, dimana dia akan berkata dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara ini kepada saya, atau Tuhan berbicara mengatakan hal ini kepada saya. Nah, kita juga mengetahui bahwa hal itu tidak salah, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Namun, seringkali orang menggunakan kalimat kata Tuhan atau Tuhan berbicara, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai cara untuk membuktikan kepada orang lain bahwa mereka itu mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka dan memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Itu mungkin pandangan kita manusia, cara hidup kita manusia, ya. Mungkin kita mendengar, ya, Tuhan berbicara kepada saya, ya, dan Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya. Nah, itu salah satu membuatkan kita orang-orang percaya yang selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sementara Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa seseorang yang mengenal Tuhan pasti dia hidup seturut dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan hanya diukur dari apa yang diucapkan orang tersebut, tetapi dari bagaimana dia hidup, ya, di dunia ini, seperti cara dia bertanggung jawab atas keuangan, memperlakukan yang baik kepada suami, kepada istri, ya, mendidik anak-anak, membuat keputusan dan memilih pekerjaan, atau memperlakukan majikan sewenang-wenangnya atau bawahannya, ya. Karena cara hidup orang percaya itu ialah seturut dengan firman Tuhan. Seperti halnya Yesus, di mana Yesus menyimpulkan di dalam kehidupannya, di dalam dia turun ke dunia, mencerminkan kasihnya yang begitu besar di dalam setiap kehidupan
orang-orang percaya, di mana Yesus menyimpulkan demikian, di mana jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kita melihat banyak orang percaya saat hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hanya namanya orang percaya, hanya namanya orang Kristen, tetapi cara hidup mereka itu berbeza dengan cara hidup anak-anak Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup berdasarkan kasih, di mana Yesus tidak memeras atau memfitnah orang lain demi keuntungan pribadi. Semua yang Yesus lakukan bertujuan untuk membangun orang lain, di mana Yesus menghidupi segala sesuatu yang Dia ucapkan di dalam firman Tuhan. Yesus melakukan semuanya itu. Kita juga sebagai orang percaya harus meneladani cara Yesus, ya, melakukan pelayanan. Jika kita percaya kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita menghidupi kebenaran yang kita percayai dan memperhatikan bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Apakah cara hidup kita sebagai orang-orang percaya memiliki cara hidup yang sempurna, atau memiliki cara hidup menurut firman Tuhan, atau memiliki cara hidup yang standar dunia, ya, yang mengatakan orang percaya tetapi cara hidup tidak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang percaya yang selalu mengasihi, dan cara hidup kita itu selalu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Kiranya firman-Mu itu terus mengajar kami, mendidik kami, menyertai kami, supaya kami tetap memiliki cara hidup yang benar di hadapan-Mu, di dalam setiap kehidupan kami Bapa, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, di dalam keluarga kami, agar cara hidup yang kami pancarkan itu dilihat oleh semua orang dan mereka terus mengenal Kristus, karena cara hidup orang percaya adalah cara hidup yang berkenan kepada firman Tuhan, yang benar-benar patuh kepada firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin.